Merasa sangat-sangat ya. Eee, saya sangat berbahagia, sangat, antusias, sangat-sangat tertarik tadi dengan idenya, komunitas apoteker keluarga, begitu kalau Iya, saya tidak salah? Ya, betul. dengan misi ingin meningkatkan literasi keluarga-keluarga di Indonesia mungkin maksudnya juga ya. Iya, betul. Sangat mulia sekali ya, saya merasa tertampar. Kok saya sebagai dokter tak terpikir ya membuat komunitas seperti ini. Mungkin suatu saat saya ajak teman-teman juga nih buat membuat Boleh. seperti ini ya. Jadi kita langsung ke topik aja, kita santai aja ya kalau pakai slide, pakai itu kaku dan biasanya saya dibatasin waktu itu jadinya ngomong cepet-cepet nggak jelas lagi. Jadi Iya, kita bahas dulu dari apa sih hepatitis itu? Jadi yang sekarang dihebohkan, kenapa jadi heboh? Karena ada pemberitaan resmi dari WHO ya sebagai Badan Kesehatan Dunia bahwa dilaporkan itu sekitar awalnya 5 April. Kemudian WHO merilis himbauan pada tanggal 23 April kalau tidak salah. Jadi kejadiannya diawali dengan dilaporkannya beberapa kasus anak mengalami hepatitis akut berat dan tidak diketahui penyebabnya. Jadi intinya laporan WHO itu adalah acute severe hepatitis of unknown etiology atau of unknown source. Jadi kalau kita bicara hepatitis, kita sudah lama mengenal penyakit hepatitis, di mana hepatitis itu berasal dari kata hepa atau hati, organ hati ya. Bukan hati yang dalam bahasa sehari-hari, hatiku sakit, bukan itu ya. Kalau itu biasanya mungkin ke heart kali ya, lebih ke jantung. Jadi hati itu biasanya perannya sangat banyak pada proses pencernaan. Tapi walaupun begitu masih ada peran-peran yang lain seperti untuk pembentukan faktor pembekuan, jadi berperan juga nanti pada perdarahan dan segala macam. Kemudian tempat terjadinya detoksifikasi, itu juga fungsi organ hati. Jadi kalau ada racun masuk ke tubuh, itu biasanya dilakukan detoksifikasi dulu di hati. Jadi hati ini benar-benar organ yang sangat penting buat kita. Nah, jadi kalau hepar ditambah itis jadinya hepatitis, artinya adalah peradangan pada sel hati. Nah, akibat peradangan pada sel hati, terjadilah kerusakan hati tersebut atau kerusakan sel hati atau istilah kita hepatosit, di mana kita mengenalinya dengan terdeteksinya enzim hati di dalam darah. Makanya kita mengenal pemeriksaan SGOT, SGPT untuk menentukan apakah ada gangguan pada hati kita. Nah, untuk kasus yang sekarang sedang heboh ini atau sedang diwaspadai di seluruh dunia, itu kriterianya menurut WHO adalah peningkatan fungsi hati atau SGPT-nya di atas 500 international unit per liter. Sedangkan pada kondisi normal, orang sehat itu biasanya nilainya tidak lebih dari 50. Rata-rata kalau di anak itu hanya sekitar 30 sampai 37 internasional unit per liter. Jadi peningkatannya luar biasa ya, lebih dari 10 kali lipat. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin kita tanya kenapa kok bisa terjadi peradangan pada hati? Kalau yang selama ini sangat-sangat eh, sangat-sangat akrab sehari-hari di dunia medis itu adalah hepatitis virus. Dan yang paling sering terjadi itu adalah hepatitis virus A, B, C, D, dan E. Sementara kasus paling dominan itu biasanya di A dan B. Nah, penularan penyakit ini beda-beda sekali nih antara A dan B saja itu sudah sangat beda itu penularannya. Kalau A itu jalurnya fecal to oral. Istilah kita fekal itu dari kotoran penderita, kemudian oral itu dari ke mulut si yang akan ditulari. Nah, kok bisa ya dari fekal kenapa ke mulut? Biasanya yang memindahkan adalah tangan. Tangan yang tidak bersih atau kurang kebersihannya itulah yang menjadi media transportasi untuk memindahkan si virus ini. Itu kalau hepatitis A dan E. Sementara B, C, dan D itu penularannya lebih banyak jalurnya parenteral. Jadi kalau kita bicara fecal to oral biasanya sebut jalur enteral, jalurnya ke saluran cerna, sedangkan parenteral itu melalui darah.
Kalau hepatitis B itu yang paling kita khawatir adalah kasus penularan dari ibu hamil kepada janinnya atau kepada bayi yang dilahirkan. Sehingga nanti bayi kalau tidak segera diberikan vaksin hepatitis B, biasanya diberikan dalam 24 jam pertama setelah lahir ya, apabila si ibu ternyata juga positif HPSG atau terinfeksi oleh virus hepatitis B ini, itu juga diberikan imunoglobulin, jadi antibodi dan antigen sekaligus diberikan. Tujuan kita apa? Untuk mencegah kronisitas dari hepatitis B ini. Nah ini kita baru bicara A, biasanya udah panjang ini ya, Dokter Eni ya, udah panjang sekali. Nah Iya. tadi disebutkan severe, severe itu berat, itu definisi WHO, bahkan sudah ada laporan yang meninggal. Biasanya hepatitis yang akut itu istilahnya masa perjalanan penyakitnya singkat. Kalau ada batasan di dunia medis itu nggak sampai berminggu, biasanya di bawah 2 minggu. Dan biasanya ya antara 2 hari sampai seminggu. Itu perjalanan penyakit yang akut ya. Berat, tiba-tiba, waktu pendek, tapi fatal. Atau kita sebutnya juga sampai dilaporkan di Inggris itu butuh transplantasi hati ya. Jadi kalau hepatitis sampai membutuhkan transplantasi hati, itu dikatakan berat. Nah, kenapa jadi kewaspadaan ini? Kenapa sampai WHO menghimbau sedemikian rupa? Padahal hepatitis kan sudah lama ya dikenal. Iya, betul. Hepatitis bahkan kita di Indonesia untuk hepatitis B itu endemis, ada terus dan cukup banyak kasusnya. Sementara hepatitis A kita kenalnya biasanya kalau ada KLB atau outbreak. Jadi kita kenalnya hanya di misalnya di komunitasnya. Sekolah ini tiba-tiba ada kejadian hepatitis A sekian puluh anak atau sekian ratus anak. Atau di suatu daerah kabupaten terakhir itu katanya di daerah Kebumen ya. Saya juga tidak terlalu ini dengan datanya karena lebih banyak menyerang dewasa di sana. Tapi itu hepatitis A biasanya tidak terjadi kronisitas, jadi tidak berlanjut. Sebagian besar itu sembuh sendiri secara sempurna dan tidak ada efek buruk di kemudian hari. Jadi kita bicara akut karena waktu yang singkat, bicara berat sampai ada yang meninggal dan butuh transplantasi. Sementara unknown atau misteri tadi, kenapa jadi misteri? Karena tidak berhubungan. Jadi kita biasanya kalau curiga hepatitis, yang kita periksa adalah hepatitis A, B, C, D, E. Itu ada pemeriksaannya. Nah, ternyata dari pemeriksaan negatif semua. Jadi apa yang biasanya menyerang hati, virus-virus yang menyerang hati, ternyata tidak ditemukan pada kasus yang baru-baru dilaporkan ini. Seperti itu. Jadi penyebabnya itu yang belum diketahui sehingga akhirnya didefinisikan misterius ya. Itu sepertinya bahasa media ya, kalau kita Iya. sebutnya unknown. Oh, Kalau unknown. unknown suatu saat kita selidiki dan ketemu, jadi tidak misterius lagi. Oh Seperti gitu. itu. Oh iya. Kalau misalnya ini kan berdasarkan penelitian tadi disebutkan ya bahwa hepatitis itu ada yang disebabkan oleh virus ya tadi yang hepatitis A, B, C, D dan E, di mana untuk penularannya itu ada yang melalui jalur pencernaan dan ada yang melalui parenteral. Nah, sebenarnya apakah ada penyebab lain, Dok, selain virus yang menyebabkan terjadinya hepatitis ini? Oh, jadi banyak sekali ya kalau dari kalau kita bagi bagian besarnya saja sebagai penyebab hepatitis ini ada yang disebabkan oleh infeksi. Jadi ada faktor mikroorganisme yang berperan ya kalau infeksi. Biasanya sih paling sering virus. Virusnya itu terbagi lagi, ada virus yang kita sebut sebagai hepatotropik. Dia memang senang ke hati. Jadi dia nyerangnya hati aja. Tapi ada juga virus lain yang bukan hepatotropik. Bukan hepatotropik artinya dia sebenarnya tidak menyerang hati, tapi pada perjalanannya akhirnya hati ikut terlibat. Apa contoh yang paling sering terjadi? Pada kasus dengue fever. Jadi anak kalau terinfeksi virus demam berdarah, itu pada perjalanannya ketika infeksinya cukup serius, bahkan sampai terjadi shock, atau kita sebutnya dengue shock syndrome, itu kalau kita periksa fungsi hati bisa bahkan di atas 500. Tapi umumnya tidak terjadi seperti yang sekarang kita hadapi ya. Biasanya sih membaik sendiri sejalan dengan perbaikan perjalanan penyakit.
Kemudian ada juga virus seperti sitomegalo. Sebenarnya kan bukan virus yang hepatotropik, bukan yang senang ke hati. Nah, tapi ternyata juga bisa menyebabkan kuning. Jadi sitomegalo ini biasanya kita deteksi saat hamil ya, pemeriksaan TORS, toksoplasma, sitomegalo, herpes dan segala macam itu. Ketika terinfeksi saat janin dalam kandungan ibu, begitu lahir bayinya juga akan mengalami kuning. Kuning yang bukan normal seperti bayi pada umumnya bisa kuning ya, tapi kuningnya abnormal. Apa tandanya abnormal? Munculnya terlalu cepat sebelum 24 jam atau bertahan lebih dari 2 minggu. Kalau kuning yang normal itu biasanya 2 minggu sudah menghilang. Iya. Nah, Iya, itu dari infeksi saja baru, Dokter Eni ya. Ada lagi selain non infeksi, penyakit iya, autoimun misalnya, ternyata juga autoimun. menyebabkan peradangan hati. Mhm. Kemudian alkohol, mungkin anak-anak sangat-sangat kecil ya kemungkinan kalau kita bicara anak ya. Ini lebih sering menyerang orang dewasa karena perilaku ya. Kemudian aflatoksin, apa itu aflatoksin? Jamur, sejenis jamur. Jadi kalau ada yang senang makanan-makanan yang istilahnya difermentasi, nah itu hati-hati juga. Hati-hati juga akan resiko ini. Walaupun tentu tidak semua jamur ya, ada jamur tertentu. Kemudian apalagi di samping alkohol, jamur tadi, jamur termasuk infeksi ya. Ada lagi yang disebabkan oleh obat-obatan. Mungkin ini lebih banyak diketahui oleh farmasi, orang-orang farmakologi mungkin ya. Mungkin nanti dibantu obat apa saja. Tapi yang jelas sehari-hari yang sangat rutin dikonsumsi pada anak-anak itu adalah golongan acetaminophen atau paracetamol. Kapan dia menyebabkan peradangan hati atau hepatotoksik ya istilah kita? Kalau dosisnya sudah berlebihan. Makanya kadang-kadang saya selalu menginformasikan ke orang tua pasien, jika anak panas, tapi anaknya aktif, ceria, tidak usah dikasih obat. Jadi tidak perlu memberikan sesuatu yang tidak dibutuhkan anak. Karena bagaimanapun, apapun yang dikonsumsi anak itu akan berefek ke organ di tubuhnya. Adakah ke hati, adakah ke ginjal, atau minimal nanti suatu saat anak tidak muncul efek imunitasnya gara-gara setiap terjadi peradangan langsung di-cut dengan obat. Dengan obat. Seperti itu. Iya. Ya. Makanya kadang suka dibilang dokter Nancy itu dokter yang irit obat katanya. Ya tapi penggunaan obatnya rasional ya, Masya Allah. Baik dok, jadi dari sisi sebab itu spektrumnya Banyak, sangat luas ya, banyak sangat. bisa disebabkan hepatitis itu oleh virus, kemudian oleh obat-obatan, kemudian bahkan juga bisa disebabkan oleh hal-hal yang lainnya. Salah satunya adalah alkohol. Nah, sekarang yang sesuai dengan topik kita nih, hepatitis misterius. Tadi udah dari sisi sebabnya masih misteri gitu ya. Kemudian yang jadi target itu kan anak-anak ya. Ini yang kita khawatirkan, dimana kalau anak-anak itu kan masih belum punya daya kendali yang sebagus Baik. yang dewasa ya. Nah, kira-kira kita nih sebagai orang tua eh, harus aware terhadap hal ini tuh, berarti kan harus aware terhadap tanda-tandanya atau gejala-gejala yang muncul. Kira-kira apa saja gejala yang muncul dari hepatitis misterius ini, Dok? Kalau yang kita lihat beberapa laporan ya yang masuk ke WHO itu dominannya adalah gejala saluran cerna seperti muntah, mencret, dan hampir tidak ada laporan demam ya, Dokter Eni. Jadi kita juga benar-benar misterius menurut kita. Tidak ada demam, tapi ada kuning, ada pucat pada feses atau buang air besarnya tuh nggak ada warna. Atau istilah kita warna dempul. Dempul tuh Dempul. putih keabuan ya. Oh Nah, iya. kemudian buang air kecilnya berwarna tua atau hampir mirip teh. Nah, itu yang laporan yang banyak masuk. Nah, di Indonesia sendiri ditambah lagi satu kriteria, tapi sebenarnya kasus yang di Indonesia belum confirm ya, karena untuk pemeriksaan hepatitis A, B, C, D, dan E aja kita sudah kesulitan tuh. Karena ternyata laporan beberapa instansi itu untuk pemeriksaan E itu kita kesulitan untuk reagennya. Jadi yang rutin kita periksa itu paling A, B, C. D juga jarang ya kita periksa, tapi D ini
biasanya menempel pada hepatitis B. Jadi kalau dia terdeteksi hepatitis D, pasti dia sudah terinfeksi oleh hepatitis B sebelumnya. Hmm. Nah, jadi kriterianya agak sulit karena gejalanya yang tidak khas tadi, saluran cerna. Tapi untuk sampai ke sana, mungkin kita mundur dulu sedikit, lebih baik kita ke Boleh? pencegahan ya. Oh iya, oke. Ke Nah, jadi pencegahan. sebelum masuk, Mm-mm. kalau Oke. bisa kan jangan sampai Iya, anaknya jangan kena sampai dulu ya. terkena. Betul, naudzubillah min dzalik. Kalau kita lihat gejala dominan saluran cerna, tapi ada beberapa kasus mereka juga melaporkan gejala saluran nafas. Nah, kalau kita tahu itu gejalanya dominan saluran cerna, pasti penularan adalah lewat eh, tadi yang enteral tadi, lewat mulut ya. Nah, kalau lewat mulut, tentu apa yang biasanya masuk ke mulut? Tangan ya, yang sering yang dekat ke mulut, yang sering berkontak dengan mulut itu tangan. Jadi kembali lagi kita ke hygiene, apa istilahnya, kebersihan tangan ya. Ada hari khusus tuh cuci tangan sedunia, padahal sebenarnya ya, kalau kita muslim apalagi, minimal 5 kali sehari pasti cuci tangan. Itu kan wajib ya, kita sholat pasti cuci tangan dulu ya, masuk dalam wajibnya wudhu gitu ya, rukun wudhu mungkin ya maksudnya. Jadi pertama itu dulu, jaga kebersihan. Memang agak sulit nih pada anak-anak nih Dokter Emi. Karena apa? Anak itu cenderung harus diulang-ulang ya, kalau memerintahkan sesuatu harus diulang-ulang, kalau enggak mereka lupa. Nah, kita juga lupa kali ya. Jadi membiasakan, mencontohkan, dan memang harus diingatkan. Kalau di rumah mungkin orang tua, kalau di sekolah gurunya lah yang harus mengingatkan. Kedua, tentu sesudah tangan apa yang dimasukkan ke mulut, makanan ya. Nah, makanan kalau bisa, kalau memang memungkinkan masak sendiri jauh lebih bagus. Tapi kalau tidak memungkinkan, kalau saya sih taktiknya gini aja, beli makanan tapi dipanasin lagi di rumah. Apakah zat gizi hilang? Mungkin hilang sedikit, tapi daripada tertular ya udah nggak apa-apa deh kita panaskan lagi. Atau beli makanan yang memang sudah dalam kondisi panas, kondisi suhunya tinggi. Biasanya sebagian besar virus atau kuman itu mati pada saat suhu tinggi. Kemudian apalagi wadah. Nah, kalau anak-anak kan ke sekolah selama pandemi kemarin diajarkan tuh untuk membawa tumbler atau tempat minum sendiri. Tapi kadang-kadang anak kita ya kalau udah ketemu teman tukar-tukaran ya, tukaran wadah, tukaran makanan. Nah, mungkin ini yang perlu di remedial lagi, diingatkan lagi kepada guru di sekolah, kepada anak-anaknya juga, di rumah juga kita ulang lagi edukasi seperti ini. Tapi kalau ternyata penularannya ini kan serba tidak jelas ya. Kalau penularannya lewat saluran nafas atau lewat droplet ya istilah kita, ya udah kalau begitu masker masih ada perannya di sini. Kalau menurut saya karena kita 2 tahun lebih sudah terlatih ya dengan prokes, itu tinggal diteruskan. Tinggal diteruskan saja. Sepertinya kita sudah terlatih ya 2 tahun ini, bahkan ada himbauan boleh tidak pakai masker di luar ruangan. Saya lihat masih banyak yang pakai masker karena sudah terbiasa tadi ya. Iya. Kalau sudah terbiasa kita udah enak gitu. Iya. Nggak perlu lagi diingatkan berulang kali. Cuma Mungkin tinggal seperti perlu itu. perlu mengingatkan kembali mungkin ya. Kadang Betul. suka begini dok, sudah, oh ya COVID angka sudah turun, jadi orang-orang euforia, udah boleh lepas masker, udah seolah-olah seperti Baik-baik saja, bebas, sudah tidak ada. baik-baik saja, tidak ada. Tapi ternyata dilihat dari Kasus pola masih ada. ya kasus yang hepatitis ini jalur penularannya hampir sama tadi, sama dengan COVID ya lewat. Diduga kuat. Diduga Diduga kuat. kuat. Karena kan tadi masih misterius, Masih masih belum misterius. pasti. Oke, iya. Diduga Diduga kuat kuat. lewat saluran cerna. Saluran cerna sehingga hygiene dari terutama untuk anak-anak harus perlu dijaga gitu ya. Nah, Betul. masih dalam tahap pencegahan nih, preventif. Kalau COVID itu kan sudah ada vaksinnya ya. Nah, untuk hepatitis itu sendiri sebenarnya bagaimana, Dok? Apakah memang vaksinnya juga sudah ada atau bagaimana? Kalau bicara tentang vaksin, tentu kita paham dulu nih penyakitnya apa, baru kita Mm-mm. bisa buat vaksin. Mm-mm. Nah, nanti dulu waktu awal-awal pandemi SARS-CoV itu ya, itu Mm-mm. banyak sekali ya Mm-mm. berita-berita, tahun sekian ternyata seorang pengusaha kaya dari Amerika dia sudah tahu, dia sudah merencanakan akan bikin vaksin untuk Mm. COVID, sementara kasusnya kan belum ada. Mm-mm. Sepertinya
Ah, ini direncanakan, ini sakitnya kan banyak beredar di masyarakat Iya, kita seperti itu ya. Ini banyak konspirasi wacana, nih, konspirasi. direncanakan. Terus udah sesudah itu reda muncul lagi. Oh, kita baru berapa bulan muncul pandemi, kenapa sudah ada vaksinnya? Muncul lagi Mhm, kecurigaan, wah ini jangan-jangan vaksinnya sudah disediakan sebelum ini. Itu mhm, tidak mungkin ya, rasanya tidak mungkin. Kalau satu perjalanan penyakit belum benar-benar diketahui mhm, penyebabnya, bagaimana mekanismenya, itu sulit untuk dibuat vaksin. Nah, kenapa mhm, COVID cukup cepat ya kalau dari dunia pembentukan vaksin ya, pembuatan vaksin mhm, itu tuh cukup cepat. Ternyata kenapa bisa cepat? Karena kasus yang cukup banyak. Jadi kalau kita biasanya kasus sedikit kita butuh perjalanan yang lama untuk menilai. Tapi kalau kasus banyak itu bisa dalam waktu singkat kita bisa mengenali bagaimana sifat dari penyakit itu. mhm, Nah, untuk hepatitis sendiri dari yang tadi ya, jadi yang mhm, bisa divaksin itu hanya yang disebabkan oleh infeksi. iya Nah, betul, tidak semua penyakit itu bisa dibuat vaksinnya. mhm, Bahkan ada penyakit yang sudah dicoba vaksinnya, dibuat vaksinnya berulang kali, gagal itu juga banyak. Jadi iya, tidak sesederhana pikiran, masyarakat ya, vaksin ini seperti membeli kacang goreng, tinggal pesan, udah jadi bisnis, udah ya, tidak mhm, sesederhana itu. mhm, mhm, Jadi di antara yang infeksi tadi, virus, bakteri, apa tadi lagi, jamur, yang bisa dibuat vaksin itu ternyata hanya yang virus. mhm, Virus pun hanya yang senang ke hati atau yang hepatotropik. mhm, Nah, di antara A, B, C, D, dan E tadi, mhm, hanya A dan B yang baru bisa dibuat A vaksinnya. dan B, Jadi C, D, E itu belum ada ya, dokter ada, Eni, belum ada. Walaupun penyakitnya iya sudah iya, lama ada. mhm, Jadi tidak semua. iya Ya, iya, jadi seperti itu. Nah, apalagi yang misterius ini, penyebabnya belum diketahui, belum iya jelas, betul, mhm, gimana mekanisme terjadinya belum ketahui, jadi nggak mungkin ada vaksinnya. mhm, Seperti itu. oke. Jadi memang betul-betul, masih penelitian ya, masih diteliti. Betul. Bahkan untuk yang, hepatitis, A, B, C, D, E tadi hanya A dan Jadi, B yang ya, baru ada vaksinnya, sedangkan yang lainnya vaksin. mungkin masih dalam proses penelitian. Berarti Hmm, benar ya, berarti di sini betul-betul ya, pencegahan itu dari diri pribadi ya, dari sisi hygiene tadi gitu. Dari sisi penggunaan vaksin masih belum ada gitu. Nah, kemudian saya tertarik tadi dari sisi gejala yang tidak khas ya dok ya, yang cuman gejala mual, muntah. Nah kemudian yang ditakutkan itu kan gejalanya berkembangnya akut ya. Kalau akut kan bicaranya singkat langsung ke arah berat gitu. Nah ini yang agak ditakutkan. Jadi kadang kita suka medikasi. Nah ini yang saya takutkan ya karena banjirnya informasi di Google. Orang-orang tuh kadang sudah mendiagnosis diri sendiri, autodiagnosis. Oh, jangan-jangan hepatitis nih. Oh, jangan-jangan ini gitu ya. Sehingga nanti mereka googling lagi obatnya apa gitu. Sehingga itu yang membahayakan. Makanya di sini memang harus sangat perlu ada edukasi bahwa untuk diagnosis sendiri tidak bisa sendiri, harus ditegakkan oleh yang memiliki kompeten. Nah, di sini kapan sih kira-kira bagi orang tua ketika mendapati anak-anaknya memiliki gejala tadi ya, mual, kemudian muntah, harus segera dibawa gitu ke dokter. Kita kan tidak mau ya jangan sampai, kuning baru dibawa gitu, karena biasanya kalau kuning itu yang saya ketahui berarti kan, hatinya sudah, mengalami radang gitu Dok. Kira-kira bagaimana itu? jadi kuning ini ternyata bukan sesuatu yang harus pada Mmm, hepatitis. oke oke oke. Kalau untuk hepatitis A, iya, mungkin kuning Mhm, gejala yang cukup dominan. mhm mhm. Atau kuning pada sumbatan kandung empedu, batu empedu Mmm, itu juga kuning, tapi mmm. biasanya hati tidak selalu meradang. Oh Jadi gitu. kenapa ada Oke kuning di oke oke. mata? Nah, biasanya itu adalah pewarnaan oleh bilirubin. Kenapa Mhm, bilirubin
bisa mewarnai sampai ke Mm-mm. kulit dan mata Mm-mm. karena kadar yang terlalu tinggi. Kenapa kadarnya tinggi? Apakah karena proses di hati, kan bilirubin itu juga diproses di hati, Mm-mm. atau salurannya ketika setelah diproses di hati, kemudian disalurkan ke ginjal lewat kantong empedu, terjadi sumbatan. Nah, itu Mm-mm. terjadi penumpukan di darah dan Mm-mm. sehingga akan mewarnai mata dan hati. Tapi biasanya nih kalau saya menentukan seorang anak sakit serius atau tidak, ada paling tidak 3 hal yang selalu ditanyakan. Mm-mm. Anaknya lemes nggak? Kalau Mm. anaknya muntah, mencret, lemes, itu mau hepatitis atau tidak, tetap harus ke dokter segera. Atau Mm. kalau misalnya benar-benar seperti anak yang ngantuk ya, sama Mm-mm. dicurigai kesadaran menurun, itu Mm-mm. harus ke IG, tidak usah menunggu dokter yang ini lagi ya, yang biasa berkonsultasi. Harus Mm-mm. segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian anaknya, kalau lemes tadi berarti dia nggak main ya, tidak tertarik Mm. main. Kadang-kadang orang tua menganggap anaknya memang pendiam ya lemes, nggak bingung Mm. membedakan. Tapi Mm. tidak tertarik sama sekali untuk bermain, itu bukan anak ya, bukan ciri anak yang sehat. Mm. Kemudian makannya masih bagus atau sangat-sangat jelek. Nah, definisi kita untuk yang kurang atau jelek itu nggak sampai separuh dari porsi biasa yang bisa diterima anak. Kalau Mm. masih bisa setengah atau lebih, kita anggap masih bagus. Kenapa? Pada saat sakit, kemungkinan besar ya memang nafsu makan menurun, Mm. walaupun sakit ringan. Kemudian yang ketiga adalah tidur. Ini anak atau bayi, ini kan kebetulan kasus paling dominan di antara usia 1 bulan sampai 5 tahun. Dan paling tinggi itu kasusnya katanya di 3 tahun dan 5 tahun. Nah, Oh. kita lihat tidurnya nyenyak atau tidak. Mm-mm. Kalau anak tidak bisa tidur, atau tidur Supaya terus-terus dan lemas, nah itu curigalah ada sesuatu yang serius. Jadi aman mungkin dari di-samping ya. mual, muntah, kuning, dan lain-lain tadi, atau sebelum kuning muncul ya, lihat aja tanda yang 3 ini. Kalau menyerang hati, umumnya lemes, anaknya lemes. Mm. Kalau gangguan hati itu kita biasanya gampang capek, gampang lelah, seperti itu. Jadi sebelum terjadi kuning, waspadi dulu tadi tuh, lemes, anaknya terlihat sakit ya, nggak minat main, makan dikit, kemudian bawaannya pengen tidur aja, atau tidur tapi gelisah, tidak nyaman. Berarti memang dilihat dari sisi kondisi keumuman anaknya ya, gitu. Betul. Karena dari sisi gejalanya memang sangat tidak khas, hanya Tidak mual, khas. muntah, dan Ya, sangat umum ya, anak-anak ya, mengalami itu sangat umum. iya, gitu. Bahkan jarang yang disertai dengan adanya demam tadi ya, sangat jarang. Yang laporan dari WHO ini ternyata jarang ada demam justru. Jarang ada Kalaupun demam. ada demam, demamnya tidak tinggi. Itu kasus hepatitis seperti itu ya, demamnya biasanya tidak tinggi. Karena kan kadang ibu-ibu kan baru panik saat demamnya tinggi baru itu gitu ya. Justru malah di hepatitis misterius ini Nggak demamnya ada sama demam. sekali tidak ada ya. Baik, jadi Atau memang kalaupun ada, rendah, demamnya nggak tinggi. rendah. Oh gitu. Ya jadi memang tadi ya ibu-ibu kondisi tadi ya yang tadi disebutkan, kondisi keumuman dari anak kita bagaimana gitu. Baik, kemudian kadang nih kita ya suka ada nih di rumah itu kalau anak sakit kasih ramuan-ramuan herbal. Ini jadi pengalaman empiris ibu-ibu ya. Kadang tuh misalnya saat mencret dikasih jambu biji misalnya ekstrak dari jambu biji, atau misalnya ada yang berpendapat juga pakai temulawak atau ginseng gitu ya untuk hepatitis ini. Sebenarnya bagaimana sih peran dari di sini bisa dikatakan ramuan-ramuan herbal. Ditambah lagi kan sebenarnya untuk anak-anak ya. Kalau untuk anak-anak kan untuk herbal ini yang saya ketahui ya masih belum dianjurkan sebagaimana seperti kepada orang dewasa. Mengapa? Karena anak-anak organ eh, tubuhnya itu kan masih dalam proses tumbuh. Sedangkan untuk herbal sendiri kan dosisnya masih belum diketahui yang seberapa yang efektif gitu. Nah, bagaimana menurut pandangan dokter? Nanti mungkin dokter ini atau teman-teman ya yang dari farmasi apoteker keluarga bisa menambahkan. Tapi dari pengalaman saya, untuk
khusus temulawak atau Mm-mm. kurkuma ya, Mm-mm. bahasa ininya, bahasa Latinnya, Mm-mm. itu memang ada penelitian yang mendukung bahwa memang ada perannya pada hati. Kita Hmm. Mm. sebutnya hepatoprotektor atau Oke. dia melindungi atau Melindungi. meningkatkan fungsi hati. Mm-mm. Tapi jika terjadi infeksi seperti tadi, infeksi virus A, Mm-mm. infeksi virus oleh hepatitis B, itu Mm-mm. ternyata tidak ada gunanya sebenarnya. Kenapa? Kalau untuk hepatitis A itu sembuh sendiri. Umumnya infeksi virus kayak kebanyakan self-limiting disease, sembuh sendiri. Mm-mm. Jadi tidak ada perannya untuk mengatasi infeksinya, tapi bahwa untuk menjaga fungsi hati ya silakan. Tapi tentu kembali lagi ya dosisnya berapa, tidak Iya, bisa kita betul. anggap. Anggapan masyarakat kita begini, Dokter Eni, Mm. kalau herbal itu aman, itu Nah, itu. alami, nggak ada bahan kimia. Kalau obat yang pabrikan itu kimia, bahaya. Nah, Heeh. padahal Mm-mm. apapun yang masuk ke dalam tubuh itu Mm-mm. bahkan kalau misalnya kita minum berlebih dari yang kita butuhkan, kita kembung ya, Iya, tetap ada betul. efek yang tidak diinginkan. Atau seperti orang-orang atau anak-anak yang alergi. Orang lain mungkin makan stroberi, makan nasi, itu nggak apa-apa. Kita ketemu loh orang yang nggak bisa makan nasi itu langsung Mm. terjadi reaksi alergi hebat, bentol-bentol Mm-mm. seluruh badan. Ini kan hal-hal yang harusnya ya apapun yang kita konsumsi, apapun yang masuk ke tubuh kita, Mm-mm. mungkin kita menilainya secara umum deh, manfaat, mudarat. Kalau kira-kira nggak ada manfaat atau manfaatnya nggak jelas atau tanpa konsumsi itu pun Mm-mm. kita sehat, mungkin lebih baik tidak konsumsi karena memikirkan tadi ada kemungkinan efek-efek yang tidak diinginkan setiap apapun benda apapun zat yang dimasukkan ke tubuh. Jadi kita harus kenal mungkin ya Dokter Edi, kenal apa nih yang kita konsumsi, efeknya kemana aja, perannya kemana aja gitu ya. Mm-mm. Barangkali seperti itu. Dan yang paling penting, kalaupun dia berguna, berapa dosisnya yang aman? Mm-mm. Kapan tidak aman? Berapa lama mau kita konsumsi? Jadi untuk kurkuma tadi mungkin dia melindungi hati atau meningkatkan fungsi hati, tapi tidak untuk infeksinya. Nah, Mm. infeksi hepatitis A dan B perjalanannya beda, kemudian keparahannya juga beda. Kalau hepatitis B itu beda lagi. Nanti biasanya ada yang akut, ada yang kronis, ada yang berlanjut ke sirosis atau Mm-mm. perjalanan hati yang lanjut ya, infeksi hati yang lanjut, kemudian kanker hati. Nah, itu beda-beda penanganannya. Mm. Nah, kapan diberikan antivirus, kapan tidak diberikan antivirus? Biasanya banyak kasus begini ke penyakit dalam. Di anak itu jarang terjadi. Kita lebih banyak berperan di pencegahan. Jadi makanya begitu lahir langsung dilindungi dengan vaksin hepatitis B. Nah, Mm. usaha kita jangan sampai kena karena Iya, betul. ternyata ada penelitian dengan pemberian vaksin hepatitis B segera tadi, Mm. kalaupun ibunya tadinya eh, kemungkinan menularkan kepada si janin, itu kita bisa mencegah kronisitas. Jadi perjalanannya nggak sampai kelanjut, cukup sampai infeksinya saja. Ya sementara yang bahaya itu kan kronisitas yang sampai akhirnya ke sirosis hati dan kanker hati tadi yang Iya. paling kita takutkan. Mm-mm. Begitu. Oke. Iya. Nah, ini ada juga ya terkait dengan ini hepatitis misterius. Kalau kita baca-baca ya, banyak masyarakat yang lah ini COVID aja baru selesai. Sekarang ada lagi yang baru. Jadi seolah-olah seperti sebuah konspirasi. Ya mungkin Konspirasi. setiap orang punya analisis masing-masing. Tapi kalau dokter memandangnya bagaimana, Dok? Apakah memang eh, hepatitis misterius juga bagian dari konspirasi? Ini kan ada aja ya orang yang berpendapat Iya, ke iya, sana. iya. Ya, kalau kita mau open mind, semua itu serba mungkin. Iya, Apapun serba mungkin oke. ya. Heeh. Bahkan yang dianggap bahwa mikroorganisme atau apa tadi yang biomolekuler ya Mm-mm. dijadikan senjata itu mungkin, sangat Mm-mm. mungkin. Mm-mm. Kalau kita bertemu dengan ahli mikrobiologi, mungkin mereka ya mungkin saja, tapi itu effortnya luar biasa ya Iya, untuk menjadikan betul. senjata itu luar biasa. Pasti mereka cari virus yang paling ganas atau kuman yang paling ganas, dosis sedikit Mematikan cukup gitu ya. untuk mematikan sekian banyak orang. Iya. Nah, kalau kita kembali lagi ke nalar atau berpikir secara logika, Heeh. kalau hampir seluruh negara kena, apa mungkin ini akan dijadikan konspirasi? Pasti kalau Iya, konspirasi betul. ada negara Target atau ya. yang membuat
konspirasinya Heeh. sebagai dapat untung, jadi Mhm. mereka pasti nggak kena dong ya. Mhm. Kemudian mereka hanya memberikan dampak kepada negara yang akan dijadikan target. Oh, Mhm. dikasih sakitnya, kemudian dijual vaksinnya, kan seperti itu ya teori yang Mhm. berkembang ya di Iya, masyarakat betul kita. betul. Nah, untuk kasus yang sekarang yang terbaru ini, kalau COVID kita udah tahu hampir seluruh Mhm. dunia ya, Mhm tidak mhm. tidak ada satupun yang luput dari kasus COVID. Mhm. Nah, itu sangat kecil kemungkinan kita anggap ini konspirasi. Mau gitu seluruh negara akan membuat efek begitu luar biasa ya. Mhm. Ini merugikan semua negara loh COVID ini. Iya iya. Ekonomi itu hancur, bahkan negara maju pun hancur ya, efeknya kemana-mana. Jadi kenapa selalu kesehatan ini jadi primadona ya untuk semua program, kalau Mhm. misalnya ada pemilu, ada apa istilahnya, ada pemilihan apa ya, Mhm. selalu jadi primadona karena ini kesehatan itu efeknya kemana-mana, Mhm. imbasnya kemana-mana, Mhm. seperti itu. Jadi kalau saya bilang, silahkan percaya, tapi mungkin kita berpikir secara nalar dan jangan sampai merugikan diri sendiri. Toh cuci tangan tidak ada hubungannya sama konspirasi, nggak rugi juga ya. Betul. Intinya kembali lagi, apa Mhm. istilahnya, tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Mungkin dokter ini bisa menjelaskan itu hadis Iya. atau apa, saya juga tidak tahu. Nah, Iya, kita ambil betul di situ betul. saja, kita tidak Mhm. boleh bicara soal wabah. Jadi kalau Mhm. saya baca buku ini ya, ini memang belum tamat-tamat ini, tapi Wah, itu menarik di sini. menarik. Ini Mhm. kan versi ulama, Mhm. bukan versi orang kesehatan. Oke. Jadi wabah itu sudah terjadi sejak zaman Firaun. Mmm. Kalau di sana itu terhadap umatnya Firaun pernah terjadi wabah, Mhm. terhadap umatnya Nabi Musa, Bani Israel pun terjadi. Mhm. Kalau pada umat Firaun dianggap sebagai hukuman, ya, dari pendapat ulama yang beberapa ditulis di sini, sementara pada umatnya Nabi Musa itu sebagai apa istilahnya ya, jadi udah bandel banget nih ya, jadi Mhm. Allah akhirnya marah, dikasihlah wabah, dikasihlah taun namanya istilahnya di Mhm. sini ya. Mhm. Kemudian ternyata berlanjut pada zaman sebelum Islam masuk, ketika waktu itu mungkin Eropa masih masa kegelapan ya, abad-abad awal Masehi, di Mmm. bawah 10 Masehi. Itu juga ada laporan bahkan separuh penduduk di Eropa itu meninggal. Mmm. Dan itu sampai sekarang tidak diketahui penyebabnya. Apa penyebabnya, ciri khasnya seperti apa juga mereka tidak spesifik, tapi yang meninggal banyak. Kemudian era Rasulullah itu sudah terjadi, tapi tidak sampai ke Madinah kalau tidak salah. Mhm. Kemudian lanjut lagi sesudah Rasulullah itu zamannya Khalifah Umar. Nah, itu Mhm. yang terkenal dengan hadisnya itu ya. Mhm. Bagi yang berada di dalam area taun yang sudah kena wabah dilarang keluar. Kemudian yang berada di luar daerah wabah, daerahnya belum ada laporan kasus tahun ini, dilarang memasuki Mhm. daerah itu. Itu kan hadisnya sangat sahih ya, kalau di sini dijelaskan sangat sahih. Dan kenapa sampai muncul keterangan hadis yang melarang orang masuk atau keluar dari suatu daerah itu Mhm. pasti ada analisa. Betul. Jadi kita sebagai umat Muslim, kalau menurut pendapat beberapa ustadz juga ya, beberapa profesional juga, kita itu memang disuruh selalu menuntut ilmu, berpikir secara nalar, karena kita dikasih akal tuh untuk berpikir. Mhm. Ada hal-hal yang memang kita harus pelajari nih, kenapa bisa kita larang ke sini. Jadi isolasi pertama yang diperkenalkan di dunia itu sebenarnya dari zaman Khalifah Umar. Mmm. Tentu itu keterangan didapat dari Rasulullah. Rasulullah sudah mengisyaratkan bahwa kalau terjadi begini-begini, Mhm. kamu begini dan begini begitu ya. Dan Mhm. itu kan dari analisa. Kenapa dapat kesimpulan bahwa nggak boleh masuk ke sana, itu kan analisa. Kalau Mhm. sekarang istilah kita diteliti, diobservasi, Mhm. kemudian dilakukan uji coba dan segala macam. Iya. Jadi kita memang disuruh berpikir kritis ya, dari agama juga harus kita udah disuruh berpikir kritis. Jangan bulat-bulat telan itu konspirasi, di mana akal kita? Sayang ya, gitu ya. Betul Jadi betul. harus sesuatu yang memang, ini logik nggak ya? Ini logik, masuk akal nggak ini? Nah, kalau Mhm. masuk akal silahkan. Tapi untuk masalah pencegahan tadi kan sederhana ya, cuci tangan, makan makanan yang matang, kemudian jaga jangan terlalu kontak erat, pakai Mhm. masker. Itu kalaupun ada yang berkonspirasi, mereka juga tidak diuntungkan oleh itu mungkin ya, Mhm, seperti betul. itu mungkin.
Mungkin kalau konspirasi tadi betul ya, lebih baik menciptakan virus yang langsung mengarahnya jangan ke anak kecil, tapi semuanya dari anak kecil sampai Betul, lansia gitu. Kalau ini kan jelas ya, efektif ya. yang infeksius sekali gitu. Ya betul. Jadi memang ini khusus buat umat Islam ya sebagaimana yang Allah firmankan pertama kali kepada Rasulullah itu kan Iqra gitu ya, bacalah gitu. Sehingga dari bacalah ini Allah memerintahkan pada umatnya untuk menggunakan apa yang telah Allah berikan yaitu akal tadi untuk bisa menggali informasi gitu ya, mempelajari yang kemudian akhirnya kita bisa menyimpulkan dengan kesimpulan yang benar gitu. Ya, Masya Allah sangat menarik sekali nih perbincangan kita sampai tidak sadar hampir 1 jam membicarakan masalah tentang si misterius ini gitu ya. Baik, mungkin dari saya terkait dengan eh, hepatitis misterius ini memandunya hanya sekian ya mungkin akhirnya kita berikan ruang kepada para audiens yang ada di room Zoom ini mungkin ada yang mau mendiskusikan atau menanyakan hal-hal yang terkait dengan topik kita di siang hari ini saya persilahkan. Teman-teman bisa bertanya secara langsung baik dengan cara raise hand, kemudian membuka mikrofonnya langsung bertanya atau bisa menuliskannya di kolom chatting. Saya persilahkan. Ya, sangat ramai sebenarnya. Jadi sebenarnya misterius itu lebih ke arah penyebabnya yang belum diketahui ya Ya. dok. Ini sambil kita menunggu siapa yang mau bertanya ya. Nah, ini ada yang ini yang kemarin saya baca yang menghubungkannya dengan adenovirus katanya. Itu Iya, bagaimana, iya. Dok? Ya, jadi dari laporan kasus yang dari Inggris nih ya, yang mereka sudah merilis bahwa ditemukan peningkatan adenovirus di feses anak-anak yang menderita hepatitis akut misterius tadi. Mm-mm. Nah, tapi kalau yang kita tahu selama ini adenovirus umumnya hanya menyebabkan infeksi ringan, Hmm. menyebabkan masalah pencernaan, tapi biasanya ringan dan sembuh sendiri. Jarang yang sampai terjadi kepada yang tadi kita sebutkan kematian bahkan sampai membutuhkan transplantasi itu kan sangat berat ya. Hmm. Artinya kalau tidak dilakukan transplantasi hati, diganti organ hatinya, anak akan meninggal juga gitu. Hmm. Nah, sementara yang selama ini kita kenal tidak. Tapi ternyata tidak selalu ada adenovirus. Jadi kasus-kasus di negara lain tidak selalu ada. Ada yang ditemukan Epstein-Barr virus, Mm-mm. ada juga yang ditemukan SARS-CoV. Jadi ada infeksi SARS-CoV. Nah, jadi makanya mereka juga belum berani menyimpulkan apakah benar berhubungan sama adenovirus atau tidak. Tapi memang Mm-mm. kebanyakan kasus yang di Inggris itu cukup banyak laporan peningkatan adenovirus pada Hmm. fesesnya si penderita. Berarti mungkin nggak sih untuk yang laporan itu karena terjadi koinfeksi ya. Jadi ada Nah, infeksi ya. adeno juga. Mhm. Jadi ini pun masih ya jadi segala kemungkinan itu sedang dalam penelitian ya, Oh ada iya. dugaan Mm-mm. koinfeksi, ada Mm-mm. dugaan tapi yang jelas ada satu dugaan yang dihubungkan dengan vaksin COVID ya. Jadi Mm-mm. COVID ini luar biasa ya kontroversinya dari sejak Mm-mm. awal sampai sekarang tuh masih ada. Mm-mm. Jadi ada Mm-mm. suatu pendapat yang mengatakan ini karena vaksin COVID. Jadi anak akan mengalami ini. Ini bisa dibantah kenapa anak yang mengalami hepatitis virus akut yang unknown ini yang tidak diketahui penyebabnya ini ternyata rata-rata tidak divaksin. Sebagian besar malah tidak divaksin. Jadi dengan sendirinya teori yang itu sudah gugur ya. Tapi apakah ini koinsiden, apakah komplikasi atau bagaimana belum bisa dijelaskan. Hmm. Iya, masih serba misterius berarti memang ya untuk yang eh, hepatitis ini. Nah, kemudian biasanya penata laksanaannya bagaimana, Dok? Misalnya nih, ada yang memang akhirnya sampai diharuskan untuk dirawat gitu.
Kalau yang dari laporan, saya kalau dari Inggris nggak terlalu mengikuti ya. Kalau yang dari Indonesia, kebetulan datangnya dalam kondisi itu ada 3 laporan yang sudah, cukup banyak datanya, tapi tiga-tiganya meninggal, itu di RSCM, Mmm. karena datang sudah dalam keadaan koma, tidak Oh, sadar. Jadi sudah sangat berat. Walaupun dirawat di ICU, mhm, tapi tiga-tiganya tidak tertolong. Nah, mmm, ini gejalanya ya muntah, mencret, kemudian penurunan kesadaran, kuning, dan seterusnya. Jadi tidak sempat dilakukan apa tadi transplantasi. Transplantasi sendiri di Indonesia itu sangat sangat rumit ya. mhm, Kalau kita di Indonesia tidak segampang negara-negara luar, di mana ya organ hati mungkin ada yang nyumbang udah tinggal masukin. Kita tuh mhm, eee, berhubungan lagi nanti dengan, donornya siapa, kalau, berhubungan lagi dengan aturan agama seperti apa, ada juga kan beberapa keyakinan tidak membolehkan seperti itu, mhm, Dokter Eni. Jadi kalau Indonesia sangat sulit rasanya ya melakukan transplantasi hati. mhm. Makanya ada dulu pejabat kita ya itu sampai ke Cina ya Iya. untuk mendapatkan organ hati, harus keluar duit berapa M itu ya. Mhm, Nah, itu kan sangat sulit ya untuk kemampuan rata-rata orang Indonesia sangat sulit, seperti itu. Jadi kita benar-benar masih, apa ya, masih kabur lah soal, bagaimana penata gejala dan laksanaan segala juga. macam penata laksanaan. Belum Tapi ada. umumnya hepatitis itu, sebagian besar itu ya sembuh sendiri, termasuk hepatitis B, itu juga Mhm, sembuh sendiri yang tadi saya bilang. mhm, Kadang-kadang itu tidak sengaja kita lakukan biasanya pada saat screening atau general check up sih biasa dilakukan pemeriksaan HbA1c ya. mhm. Ada juga beberapa yang positif, itu tidak kita temukan ada keluhan pada si Mmm, orang yang positif ini. iya iya. Nah, kalau yang seperti ini kan kita tidak lakukan pengobatan, Mhm, cuman kita anjurkan tetap jaga kesehatan, check up berapa bulan sekali untuk memantau ini menjadi kronis atau tidak. Nanti mmm, kita lihat lagi fungsi hatinya berapa tahun atau berapa bulan sekali dicek ulang. Jadi kalau fungsi hati normal, cuman ada, terinfeksi istilahnya ya, HbA1c positif, itu biasanya tidak diobatin. mhm, mhm. Jadi Oke. penata laksanaannya juga tergantung penyebab, spesifik sekali. Kalau tadi misalnya karena obat-obatan jelas, jangan konsumsi obat itu lagi, seperti itu. Mhm, mhm, Atau kalau konsumsi hati-hati, dosisnya rendah dan kalau tidak perlu mending tidak usah. mhm. Kalau misalnya disebabkan oleh aflatoksin atau tadi yang jamur, nah hati-hati kalau mengkonsumsi jamur, pilih yang benar-benar sehat atau masaknya benar-benar sempurna, matang sempurna. Atau kalau tadi alkohol, alkohol kan haram ya, udah pasti Mhm, aja sudah jangan dikonsumsi lagi, mungkin seperti itu. mhm. Oh iya maaf, mungkin ada beberapa yang dianggap oleh kalangan masyarakat kita itu dianggap sebagai pengobatan demam berdarah. Nah, saya sering Iya. banget merawat pasien, itu pasti di kamarnya itu disediakan, saya nggak tahu ya itu masuk golongan apa, mungkin dokter Ani bisa bantu jawab, Mhm. angkat. Angkat itu Oh iya, golongan apa? angka. Mereka mereka yakin itu sebagai pengobatan demam berdarah. Mhm, Padahal di kita, mhm. di dunia, kedokteran sampai saat ini demam berdarah itu tidak ada obatnya, jadi tidak Oh. diobati. Kita hanya Iya mengatasi iya iya. akibat. Oh, Heeh, si Denggi ini kemana mana ini, efeknya. Nah, heeh. efeknya aja yang kita pantau, bukan Mmm, penyakitnya. Jadi antivirus pun tidak diberikan, mhm. apalagi obat-obat seperti itu. Mmm. Bahkan yang sangat umum kita kenal seperti, daun jambu biji ya, Iya. itu setelah diteliti ternyata tidak ada Mmm, manfaat yang berarti. Artinya apa? Diberikan atau tidak diberikan, sama perjalanan aja ya? penyakitnya sama aja, tetap Mhm, ya sembuh pada waktunya, kalau memang yang ringan, kalau yang berat ya butuh penata laksanaan sampai transfusi mhm. dan segala macam. Jadi kita Sugesti mungkin Dok ya? Jadi larinya. tapi ada satu yang saya khawatirkan, waktu itu Heeh, saya pernah merawat pasien anak, ini memang ada infeksi, sekunder ya, jadi virus mhm, iya, bakteri iya, jadi dia CRP tinggi, mhm, denggenya ternyata tidak terlalu rendah ya trombositnya, seharusnya sudah sembuh dari demam berdarah, mhm. tapi anak itu masih demam tinggi dan masih lemas. Mmm, Nah, ternyata fungsi hati itu sebenarnya tinggi banget, hampir ribuan. oh, Setelah saya mhm, perhatikan mhm, si ibunya itu masih anak ini, jadi kalau kita ngasih obat panas itu kan mhm, sudah mengganggu fungsi hati ya, golongan mhm, acetaminophen, dia mhm. berikan lagi angka, apakah ini ada Oh, pengaruhnya ke hati betul atau betul. hepatotoks. Mhm, Nah, itu mungkin untuk penjelasan dari yang lebih tahu ya, mungkin mhm. dokter ini bisa bantu. Iya betul. Jadi memang, yang saya pahami Dok, untuk
terkait dengan penggunaan herbal sebagai terapi alternatif sebenarnya ya. Jadi di sini kalau herbal itu kan dipakai berdasarkan pengalaman empiris, atau biasanya kalau di kita dikenal dengan yang namanya obat tradisional. Di farmasi sendiri obat tradisional itu dibagi lagi sesuai dengan tingkat pembuktiannya gitu. Jadi ada dikenal jamu, kemudian ada obat herbal terstandar atau OHT, dan yang terakhir itu ada fitofarmaka. Nah, kalau jamu, jamu ini adalah yang paling rendah. Jadi belum diteliti secara klinis maupun preklinis. Jadi penggunaan jamu itu hanya berdasarkan pada pengalaman empiris masyarakat. Ya katanya tadi gitu ya. Seperti angkak gitu ya. Angkak tadi banyak dipakai oleh masyarakat untuk meningkatkan trombosit pada penderita demam berdarah. Hanya saja di sini akhirnya yang jadi masalah untuk jamu ini adalah berapa dosis yang aman, kemudian berapa dosis maksimal penggunaan pada saat penggunaan sekali atau dalam sehari, kemudian sampai ke dosis toksik dan dosis letalnya itu belum ada hasilnya gitu. Sehingga untuk jamu-jamuan ini sebenarnya memang eh, lebih ke apa ya? Preventif harusnya ya, upaya preventif, dan harus lebih diteliti lagi. Ini yang menjadi challenge dari farmasi gitu. Karena kan sebenarnya banyak sekali jamu-jamu di kita yang banyak digunakan oleh masyarakat tapi belum ada penelitiannya. Nah, kemudian masuk lagi ke yang kedua yaitu obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar ini sudah lebih maju dari jamu karena sudah melalui tahap penelitian secara preklinis. Jadi sudah melalui tahap penelitian ke hewan coba. Jadi sudah diketahui nih dosis amannya berapa gitu. Kemudian dosis toksiknya berapa. Ditambah dosis letalnya pun berapa. Tetapi memang masih pada tahap hewan. Jadi pada percobaan ke tikus atau ke mencit gitu. Tapi setidaknya ketika dikonversi ke manusia lebih aman dibanding yang jamu ini gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini fitofarmaka. Fitofarmaka itu ini justru ya hampir sama ya setingkat dengan obat-obat konvensional karena penelitiannya sudah penelitian tingkat klinis gitu, udah ke manusia. Nah, uniknya di Indonesia itu jamu tuh sangat banyak, tetapi fitofarmaka di kita itu hanya sedikit. Kalau nggak salah kurang dari 10 di kita. Jadi kan di sini sebenarnya masalahnya di penelitian kita gitu. Jadi Gitu. fitofarmaka tuh masih kurang dari 10 yang memang diproduksi dalam negeri gitu. Ya ini jadi challenging sendiri ya. Nah, Dan ini kenapa masih sedikit, mungkin Dokter Edi bisa bantu. Kenapa sulit sekali sih membuat penelitian terhadap apa namanya iya, ya, yang tadi ya, heeh, yang secara empiris menurut masyarakat kita sangat mhm. bermanfaat, tapi kita belum bisa buktikan secara ilmiah itu ya Mhm mungkin ya. mhm, Nah, apa multifaktorial masalahnya? sih, multifaktorial ya. Kalau Dan yang ini saya sih pernah dapatkan informasi, biayanya terlalu mahal mungkin ya, begitu ya Dokter nah Edi. itu, Kita kan maunya jalan pintas ya, begitu betul. dapat obat langsung Iya saya jualan herbal ini manfaatnya begini-begini gitu ya. iya, Kalau untuk diteliti itu kan biaya betul, cukup besar ya. iya, gitu. Jadi memang diperlukan dana investasi yang lebih besar ya. Kalau misalkan sebatas herbal hanya jamu kan udah tinggal panen, dikeringkan, kemudian di packaging udah dijual, masyarakat udah laku banyak. Tapi kalau sampai ke fitofarmaka kan orang, "Hah, saya harus keluar berapa uang?" gitu. Dan ini memang harus didukung oleh atmosfer penelitian yang bukan hanya lembaga pendidikan ya, tetapi juga oleh sistem yang memang sangat kondusif gitu bagi perkembangan ini gitu. Iya, iya. Heeh. Oh ya, alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Satu pertanyaan, saya bacakan saja dok ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter izin bertanya. Perkenalkan nama saya Nurbaiti Ventianis Siahaan dari mahasiswa Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Raja Wali.
Nah, ini mahasiswa nih, dari adik-adik mahasiswa. Ya, masih sama dokter Eni ini. Untuk sejauh ini, berapa banyak kematian pada kasus hepatitis misterius yang diderita anak? Untuk gejala yang paling parahnya itu yang bagaimana sih, Dok? Kemudian ada kemungkinan nggak ya kalau hepatitis misterius ini menyerang orang dewasa? Gitu. Kalau data kematian saya belum update lagi ya. Oh, yang jelas dari kasus di Inggris itu sudah mulai ada kematian satu ya kalau tidak salah. Sebenarnya cukup rendah sebenarnya ya. Tapi kalau di Indonesia yang diduga ini belum confirm ya, tiga-tiganya belum confirm. Karena mau confirm juga susah. Apa yang mau dikonfirmasi? Karena WHO juga belum menetapkan Oh, penyebabnya. iya. Ini tiga-tiganya meninggal. Jadi kalau di Indonesia yang sangat mengarah. Jadi laporan di Indonesia sebenarnya banyak, tapi akhirnya kan dalam perjalanannya sesudah diteliti, oh ternyata ini bukan, tidak sesuai dengan kriteria WHO tadi. Ya, Mm-mm. yang akut tidak ditemukan virus A, B, C, dan sementara pemeriksaan virus A, B, C dan D sampai E aja sudah butuh waktu lama ya. Mm-mm. Kemudian bukan komplikasi dari penyakit seperti yang tadi denggi atau Mm-mm. autoimun ya, jelas itu sudah tersingkirkan. Jadi kita juga tidak tahu apakah benar ini yang laporan dari Indonesia yang meninggal semua ini benar sesuai dengan kriteria WHO karena masih menunggu konfirmasi. Tapi yang jelas di laporan Inggris yang terbanyak itu ya, mereka punya kasus 100 lebih itu, tertinggi sedunia. Itu hanya satu kalau tidak salah kematian. Nah, Mm. kenapa mereka bisa menekan angka kematian serendah itu? Karena kan itu tadi layanan kesehatan mereka sudah sangat baik. Mm. Beda jauh dengan kita ya. Kita berkaca sajalah dari kasus SARS-CoV-2 ya, pandemi kemarin ini. Mereka itu kasusnya banyak, mungkin jutaan, tapi yang meninggal angkanya rendah. Kita di Delta itu luar biasa. Jauh angka kematian kita sangat tinggi. Ya, jadi yang kita pahami, mungkin semua orang akan melalui pandemi, semua orang akan melalui wabah, semua negara akan melaluinya, tapi dengan berdarah-darahkah, dengan banyak korban, atau dengan sesedikit mungkin korban. Nah, kita kalau bisa nih, kayak yang di negara maju lah ya harusnya ya, kasus banyak tapi yang meninggal sedikit. Tapi mungkin butuh waktu panjang untuk mencapai itu, dokter Mm-mm. ini. Jadi Mm-mm. saya juga belum pasti yang di Indonesia ini apakah uh, sama persis dengan dugaan yang terjadi di Inggris, karena mereka yang lebih banyak ya laporan kasusnya, tentu orang akan merujuk ke negara yang paling banyak melaporkan. Mm-mm. Sebenarnya sebelum Inggris ini sudah ada negara yang melaporkan, yaitu Amerika di Alabama, yaitu di Oktober 2021 sudah ada Mm. laporan. Tapi waktu itu WHO belum menegaskan bahwa belum menghimbau untuk kewaspadaan karena masih menunggu. Nah, akhirnya setelah beberapa negara melaporkan barulah dirilis kewaspadaan ini. Mm. Jadi saya juga belum punya data terakhir apakah berapa kematiannya ya. Karena Mm. itu tadi semua masih dalam proses penelitian. Nah, Jadi mengenai dewasa mungkin enggak? Sangat mungkin ya, sangat mm. mungkin. Semua penyakit infeksi itu sangat mungkin mengenai semua usia, tapi WHO menetapkan kriterianya harus di bawah 16 tahun. Jadi Mm. kalaupun ada pada dewasa, mungkin tidak dimasukkan kriteria WHO, tapi bisa dijadikan catatan-catatan tersendiri kalau gejalanya serupa. Jadi kita kan kembali lagi merujuk kepada kriteria yang sudah ditetapkan WHO. Ini mungkin menyamakan persepsi dulu Mm. untuk memilah dulu kasusnya ya seperti itu. Kalau tidak kan kita jadi ya kemana-mana ya nggak ketemu titik yang mengarahkan ke penyebabnya. Mm. Mm. Kalau WHO kriterianya memang di bawah 16 tahun. Jadi dipastikan kasus anak, Mm. tidak kasus orang dewasa. Walaupun mungkin saja terjadi pada orang dewasa. Iya, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan. Mereka silakan ada punya pengalaman Silakan. anaknya pernah hepatitis, mungkin ya seperti itu ya. Kalau yang sering kita ini ya dapat pertanyaan-pertanyaan dari orang tua, anak saya dulu pernah hepatitis, apakah lebih gampang kena lagi dok? Mungkin seperti itu ya. Mm. Gimana tuh, Dok? Sambil nunggu. Tanya sendiri sendiri. Jadi sama seperti kasus infeksi lain. Saya paling sering tuh ditanya soal TBC. Dok, anak saya pernah flek paru. Jadi orang awam itu sering menyebut TBC paru itu sebagai flek ya. Padahal flek ini
definisi yang sangat umum. Jadi kalau ada bercak di ronsen atau di foto dada seorang anak, ada bercak yang tidak normal, kita sebutnya flek. Padahal tidak semua flek juga TBC ya, tapi orang tua sering mengkonotasikan flek itu sebagai TBC. Nah, anak saya dulu kecil pernah menderita flek, diobatin 6 bulan. Apakah gampang untuk kena lagi, Dok? Kalau infeksi sudah dinyatakan sembuh oleh dokternya, dia untuk kena lagi atau akan mengalami infeksi ulang itu sama dengan anak lain yang sehat. Jadi tetap anak sehat, mau anak pernah sakit, sama saja menjaganya sama. Cegah supaya kalau kita TBC itu tahu anak itu sering tertular dari orang dewasa ya. Jadi kalau ada orang dewasa dicurigai TBC, segeralah screening satu rumah supaya tidak saling menulari. Nah, kalau hepatitis bagaimana? Yang kita banyak pengalaman itu adalah hepatitis A, hepatitis B ya kalau di Indonesia. Kalau di anak itu malah hepatitis A saja, mungkin hepatitis B jarang ya, jarang terjadi. Itu sembuh sempurna. Hampir tidak ditemukan kasus kronisitas atau menjadi panjang di kemudian hari menjadi sirosis, itu hampir tidak ada. Walaupun kemungkinan tetap ada, tapi nggak sampai 1% kalau menurut para ahli gastro yang nggak sampai 1%. Jadi bisa sembuh sempurna. Jadi nggak usah khawatir kalau pernah kena gitu. Tapi tetap kan bukan satu ini penyakit saja yang mesti diwaspadai ya. Banyak sekali penyakit di sekitar kita yang jelas-jelas bisa dicegah oleh vaksin saja. Kadang orang tua masih ya itu tadi, mungkin nanti akan dibahas juga mungkinnya suatu saat tentang kontroversi vaksin, tentang ya dihubungkan dengan apa halal haram dan segala macam. Mungkin suatu saat kita perlu bahas juga kalinya Dokter Ani ya. Supaya lebih saja ini lagi. kita tidak mampu ya mengatasi penyakitnya ya kan, itu tadi masih banyak orang tua yang enggan memberikan vaksin pada anaknya. Apalagi selama pandemi kemarin banyak yang ketakutan ke rumah sakit atau ke posyandu. Memang posyandu sebagian juga tutup ya, puskesmas tutup. Itu angka vaksinasi, cakupan vaksinasi kita jauh turun. Dan sudah terjadi wabah difteri itu sudah terjadi di beberapa daerah. Wabah campak itu sudah terjadi di beberapa daerah. Tapi kita hebohnya hanya dengan hepatitis ya. Sementara yang di hadapan mata banyak sekali dokter ini. Masalah stok banyak. Betul. Tapi kembali lagi, kalau buat kita upayakan apa yang bisa kita lakukan dari apa istilahnya ikhtiar ya. Ikhtiar itu kan bagian dari apa yang bisa diupayakan oleh manusia. Tapi akan terjadi sakit atau tidak itu sudah ranahnya Allah, nggak bisa lagi kita ya. Tapi kalau kita udah berusaha, kita kena juga, nanti jatuhnya kalau di wabah itu apa? Syahid insya Allah ya. Atau paling tidak jadi penggugur dosa. Kalau saya seperti itu, kita lakukan saja deh apa yang bagian kita lakukan. Sisanya ya berserah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Masya Allah. Jadi ini ya menarik sekali karena memang kalau berbincang tentang kesehatan itu tidak cukup sebenarnya diwadahi dalam satu event gitu. Ketika kita berbicara satu penyakit itu akan membuka penasaran kita ke penyakit-penyakit yang lain ya, dalam upaya juga bagi kita untuk membentengi diri dari penyakit tersebut gitu. Baik, silakan audiens. Teman-teman yang ada di Zoom ini saya persilahkan untuk bertanya. Mumpung ada ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya adalah Salsabila Ayu dari ternyata mahasiswa saya juga nih, Dok. Ya, sebenarnya saya ingin bertanya, Dok. Kan kita harus mendeteksi sejak dini gejala hepatitis misterius itu apa saja yang muncul pada anak. Jika hanya ada gejala seperti kuning, muntah, serta diare, langkah apa yang harus kita lakukan? Jadi mungkin saat kita belum ke pusat pelayanan kesehatan gitu, itu apa yang bisa dilakukan di rumah gitu, kira-kira? Kalau untuk muntah atau mencret ya, kalau diare tadi mungkin buang air besarnya sering dan cair, penanganan pertama adalah penggantian cairan supaya tidak terjadi dehidrasi. Nah, itu prinsip utama tuh. Jadi, apapun penyebab diare atau muntah mencret, itu penanganan utama dan paling penting itu adalah penggantian cairan atau rehidrasi istilah kita ya, Dokter Eni. Nah, nanti baru kita
telusuri lagi kemungkinan penyebabnya apa nih. Kalau di diare itu ada tambahan keluhan seperti BAB darah, ada nyeri mules yang hebat. Nah, itu kita biasanya mengarah ke disentri ya. Disentri mungkin butuh obat anti amuba atau anti disentrinya ya. Tapi itu kan tidak bisa diberikan di rumah, harus kalau bisa diperiksa dulu tuh fesesnya. Tapi kalau sudah ada kuning, karena kuning ini tidak lazim terjadi pada anak yang lebih besar, kecuali bayi yang lahir usianya 2 hari sampai seminggu ya, mungkin itu masih dianggap wajar, tapi tetap butuh pemeriksaan ya dokternya. Jadi kalau ada kuning, segera saja, karena ini tidak lazim terjadi, tidak umum terjadi pada anak. Jadi kalau hanya muntah mencret, kita boleh tangani dulu, minum yang hangat atau berikan cairan oralit ya paling tepatnya, tapi sambil mencari pertolongan ke pelayanan kesehatan. Tapi begitu kuning, kita nggak bisa menunda lagi, segera saja ke layanan kesehatan, karena ini tidak lazim terjadi pada anak kuning itu. Nah, untuk melihat kuningnya itu biasanya di organ mana dok yang mudah? Paling gampang di bagian putih mata. Oh, Jadi putih kalau mata. saya meriksa anak itu, kita angkat sedikit kelopak matanya ini, kemudian kita suruh anaknya lihat ke bawah. Kita gerakan dari kita ke bawah, dia ngikut itu. Nah, itu kelihatan itu. Kalau kuning kelihatan di bagian putih. Oke. Sklera kita sebutnya, skleranya menguning. Kalau di kulit bisa juga kalau kadarnya sudah sangat tinggi. Nah, itu. Atau ada juga yang kuningnya, bukan kuning sebenarnya, orange ya. Ada anak-anak yang makan wortel berlebihan, itu orange kulitnya, bukan kuning. Tapi buat mastiin memang sebaiknya ke dokter. Kalau udah kuning itu bukan hal yang normal, bukan yang biasa, segera saja ke rumah sakit. Nggak apa-apa kok. Kemarin saya juga ada bayi yang dikirim dari puskesmas dinyatakan kuning. Sebenarnya secara pemeriksaan fisik tidak terlihat kuning sih, tapi daripada berandai, kalau kuning ini satu-satunya yang harus dibuktikan dengan lab. Kalau pemeriksaan lain mungkin lab itu pembantu, pendukung, tapi untuk kuning, untuk membuktikan benar nggak ini kuning, kita harus cek bilirubin. Kalau dia normal berarti yang kita lihat bukan kuning atau tidak masalah. Tapi kalau yang kita lihat kuning didukung oleh bilirubin yang tinggi, biasanya nilainya itu di atas 10 kalau bayi ya. Kalau orang dewasa mungkin di atas 7 mg per desiliter, itu sudah terlihat kuning. Kalau tidak normal, sudah pasti ada sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Iya. Alhamdulillah. Begitu jawabannya Salsabila. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya persilahkan pada teman-teman yang ada di room Zoom ini. Atau sudah cukup? Ada satu lagi, Dok. Silakan. Dok, perkenalkan saya Sylvia. Izin bertanya, teman saya orang tuanya meninggal karena hepatitis, tapi lupa hepatitisnya jenis apa. Apa ada kemungkinan dok anaknya dapat tertular? Dan bagaimana pencegahannya? Orang tuanya yang laki-laki atau perempuan? Tadi maaf. Iya, mungkin harus ditambahkan Sylvia, orang tuanya laki-laki atau perempuan, kemudian anaknya usia berapa? Kalau yang jelas-jelas penularan dari orang tua ke anak ya, itu dari ibu hamil ke janin yang dia kandung, itu hepatitis B. Kalau hepatitis A tidak lewat jalur itu. Nah, bagaimana dengan hepatitis yang lain? Bisa kalau kontaknya erat sekali ya, tinggal satu rumah, tempat makan wadah bersama. Kalau yang kita sebutkan tadi parenteral suntik, yang paling bahaya itu adalah penggunaan jarum suntik bersama-sama. Nah, mungkin kalau yang di dunia medis sekarang sudah tidak boleh lagi ya, itu sudah lama itu ya, tidak boleh lagi satu jarum untuk beberapa orang, nggak boleh. Jadi satu jarum suntik hanya untuk satu pasien. Dan ketika sudah selesai tindakannya harus segera dibuang ada prosesnya itu ya, penghancuran, supaya tidak kalau ada penderita hepatitis B tidak menularkan ke orang lain itu si virusnya yang sudah masuk lewat jarum suntik tadi. Nah, seringnya ini apa? Penggunaan mungkin ini remaja atau orang dewasa kali ya, pengobatan obat-obat narkotika jenis suntik. Itu dipakai bersama biasanya ya, satu untuk bersama. Karena sebenarnya akses untuk mendapatkan jarum suntik kan sebenarnya susah. Ini mereka pakai bersama-sama biar hemat. Nah, itu risikonya sangat besar pada anak-anak yang pemakai ya, untuk hepatitis C terutama. Dan itu fatal sekali. Nah, kita nggak tahu dia hepatitis yang mana. Biasanya yang fatal itu antara B, C, dan D itu nempel ke hepatitis B.
Dan kalau dia perjalanannya singkat, mungkin nggak sampai berapa hari dari awal keluhan sampai meninggal singkat, kita sebutnya hepatitis fulminan. Itu perjalanan penyakit hepatitis yang sangat-sangat hebat sehingga cepat sekali prosesnya sampai meninggal tadi. Sampai terjadi kegagalan hati. Jadi hepatitis fulminan itu kerusakan hatinya begitu cepat, langsung hampir seluruh 100% hatinya hancur, nah itu kematian. Padahal organ hati kita ini unik. Kalaupun dia mengalami peradangan, dia sembuh, itu bisa dia regenerasi lagi, membaik lagi. Bahkan kalaupun tinggal 15% dulu ya, pernah dipelajari di ilmu penyakit dalam, 15% saja tinggal organ hati yang sehat, itu kita masih bertahan hidup. Tapi ada kerusakan yang bisa kembali pulih, ada yang sudah terminal yang kayak sirosis hati itu nggak bisa diperbaiki. Kita nggak tahu juga nih hepatitis apa. Yang jelas menularkan itu adalah dari ibu hamil yang terdiagnosa hepatitis B dari pemeriksaan hepatitis HBsAg ya. Kemudian kejadian yang dilahirkan. Tapi kalau sudah di screening, ketahuan ibunya HBsAg positif, itu ketika lahir kita udah siapin itu imunoglobulin plus vaksin hepatitis segera. Iya. Ya, baik. Ada lagi kah pertanyaannya dari teman-teman? Dipersilahkan. Ya, sangat jelas penjelasannya, Dok. Dari awal ya tentang apa itu hepatitis sendiri sampai ke penata laksanaan ya. Baiklah, nampaknya sudah tidak ada lagi hal yang akan didiskusikan dari teman-teman yang hadir di room Zoom ini. Saya di sini mungkin sedikit menyimpulkan dari bincang-bincang kesehatan kita di siang hari ini terkait dengan topik kita tentang hepatitis misterius. Bahwasanya hepatitis misterius itu adalah suatu hepatitis dari penyebab yang masih belum diketahui secara medis pastinya. Kemudian hepatitis ini berlangsung secara akut, menyerang pada anak-anak usia 1-16 tahun. Untuk pencegahan adalah dilakukan dengan cara mencegah transmisinya dengan cara tetap melaksanakan protokol kesehatan dan praktek hidup bersih. Adapun gejalanya adalah tidak khas, hanya meliputi mual dan muntah, dan apabila sudah pada tingkat keparahan muncul gejala kuning, kemudian urin berwarna teh dan feses atau BAB berwarna seperti dempul gitu ya. Nah, kemudian apabila sudah menjumpai seperti itu, segera bawa ke pusat layanan kesehatan. Nah, untuk ibu-ibu dan rekan-rekan semua, secara pengetahuan memang masih terbatas ya terkait dengan hepatitis misterius ini. Tetapi di sini yang harus kita lakukan adalah kewaspadaan. Jadi secara ini mah dikatakan panik itu jangan, tetapi waspada itu harus ya. Baik, alhamdulillah tidak terasa 1,5 jam kita berbincang-bincang dengan tentang topik kesehatan dengan Dr. Nancy Ervani. Terima kasih dokter atas ilmunya, atas kesediaannya berbagi bersama kami di sini dalam komunitas Apotekar Keluargaku. Insya Allah nanti kita akan sharing kembali pada waktu dan kesempatan yang berbeda untuk topik-topik selanjutnya. Baiklah, teman-teman Sama-sama. semua. Terima kasih, saya juga sudah mendapat kesempatan. Dan ini kalau saya diberi tugas untuk sharing seperti ini, Dokter Eni, terus terang saya jadi belajar lagi. Kalau nggak saya jadi kurang juga pengetahuannya. Kalau saya dikasih tugas seperti ini, saya senang. Jadi saya dipaksa untuk belajar lagi. Kalau nggak kan saya hanya sekedar tahu, toh kasusnya juga tidak di depan mata saya. Jadi saya sangat senang ya diajak diskusi seperti ini. Jadi seperti memaksa belajar. Gitu. Nggak boleh kapok ya dok ya. Nanti kita sharing lagi. Justru saya mendapat manfaat yang luar biasa dan tentu pengetahuan dari sisi apoteker juga saya tadi mendapat banyak masukan ya. Gitu. Seperti itu. Sangat senang. Terima kasih banyak. Iya, insya Allah kita collab lagi ya untuk tema-tema dengan senang hati. Dengan senang hati. Alhamdulillah.
Baiklah teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya di room Zoom kita. Terima kasih kepada Dr. Nancy Ervani, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir dalam launching Apoteker Keluargaku yang membahas tentang hepatitis misterius pada anak. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan ada event-event selanjutnya membincangkan tentang kesehatan menuju keluarga yang sehat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Ya. Ya.